Halo semua, ketemu lagi di Rama, Radar Malang Podcast. Senang sekali saya Fajar Andri Setiawan kembali bisa menyapa penonton semua, karena hari ini kita bakal bahas isu yang nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Topik diskusi kita hari ini seputar pendidikan tinggi, yang khususnya yang bakal berkaitan dengan sejumlah perubahan regulasi, perubahan program dan orientasi imbas pergantian menteri. Dan ini sudah menjadi tradisi ya, setiap kali pergantian menteri bakal berubah juga regulasinya. Nah, nanti kita bakal melihat sejauh mana proses penyesuaian yang sedang berjalan di kampus, dan juga nanti kita bakal diskusi tentang perjalanan inovasi pengembangan di bidang akademik di perguruan tinggi. Baik, dan ini tentu saja sangat akan relevan ketika kita diskusikan dengan akademisi, apalagi narasumber saya hari ini tidak hanya dosen biasa, tetapi juga menjabat sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik di Politeknik Negeri Malang. Langsung saja saya kenalkan Dr. Kurnia Ekasari. Selamat siang Ibu, apa kabar? Baik. Iya. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan ini. Saya merasa terhormat bisa berbincang isu ini dengan jenengan. Tentu akan sangat menyenangkan. Dan pemirsa Rama Podcast perlu diketahui bahwa ada sejumlah perubahan ketika pergantian menteri kemarin. Nah, nanti kita bakalan bahas lebih dalam dengan Ibu Dr. Kurnia Ekasari, dan langsung saja tanpa berlama-lama kita bakal tanya-tanya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat atas diraihnya akreditasi unggul dari Ban PT 4 Juni lalu. Semoga itu menjadi mesin untuk lebih semangat mendapatkan capaian-capaian yang lebih gemilang lagi. Tentu. Baik, langsung aja. Bu, dengan perubahan sejumlah regulasi, pergeseran orientasi terhadap program-program tertentu di perguruan tinggi, pertanyaan pertama, apa kabar kampus hari ini, Bu? Kampus hari ini lagi berbahagia. Lagi berbahagia. Karena kami pada hari ini kebetulan, di samping kami juga baru mendapatkan kabar bahwa Politeknik Negeri Malang mencapai akreditasi unggul. Pada hari ini tadi kami juga melaksanakan pengukuhan beberapa guru besar. Jadi Politeknik Negeri Malang sedang berbahagia. Oke, Bu, kalau melihat beberapa pergeseran orientasi program-program dari yang sebelumnya kampus merdeka kemudian berubah menjadi kampus berdampak. Saya melihat selama ini perubahan-perubahan itu hanya sekedar perubahan dan pergeseran istilah saja begitu. Nah, tapi saya pengen tahu sebenarnya apa yang menjadi PR besar kampus dari beberapa perubahan-perubahan itu. Apakah betul itu hanya sekedar perubahan istilah atau ada sesuatu yang lebih besar yang menjadi tugas berat gitu kampus sekarang? Ya. Jadi kalau pada kampus Merdeka itu mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih seperti itu ya, memilih artinya dia passionnya di mana seperti itu. Kemudian di sana juga ada beberapa program yang mahasiswa itu bisa melakukan magang, memilih untuk memilih magang ataupun untuk mengikuti pendidikan di luar negeri yang istilahnya itu ISMA seperti itu. Nah, kemudian kalau di kampus berdampak ini orientasinya itu lebih kepada bagaimana pendidikan tinggi itu bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan yang ada di sekelilingnya. Nah, ini buat kami ini sepertinya juga bukan sesuatu hal yang mudah, karena ini merupakan suatu tantangan bagaimana pendidikan tinggi bisa memberikan manfaat secara aksi, secara nyata kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ini bisa dilakukan baik melalui pendidikan maupun penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dan sebetulnya
pendidikan tinggi itu juga sudah melakukan hal ini. Cuman kalau memang dituntut untuk lebih memberikan aksi nyata, berarti fokus utamanya adalah kemanfaatan ini jauh harus lebih nyata seperti itu, lebih banyak. Oke, jadi memang nggak hanya istilah aja berarti Bu yang berubah ya. Iya. Memang ada beberapa hal yang lebih harus diperkuat lagi, dampaknya harus diperbesar lagi, begitu ya. Sekali, ya. Oke, jadi ini terlepas dari segala pergeseran orientasi tadi, pergeseran program-program dari kampus Merdeka ke kampus berdampak, ada satu hal yang nggak bisa ditinggalkan dan nggak bisa berhenti dari segala perubahan yang terjadi, yaitu inovasi. Ya, inovasi khususnya terutama di bidang akademik. Nah, selama ini khususnya di Polynema sendiri, sejauh ini seperti apa perjalanan inovasi itu, kemudian fokus target pengembangan akademiknya sejauh ini seperti apa, Bu? Baik, kalau inovasi itu bisa kita berangkat dari penelitian, ya kan. Jadi penelitian ini dilakukan oleh dosen, biasanya juga melibatkan mahasiswa. Kemudian penelitian ini selain menghasilkan produk-produk baru, itu kami juga berharap bahwa hasil penelitian ini juga bermanfaat buat masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dan ini sudah dilakukan oleh Politeknik Negeri Malang, itu bekerja sama dengan beberapa industri, kemudian bekerja sama dengan beberapa desa yang ada di sekitar Kabupaten Malang, dan langsung nanti baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat, programnya ini, produk akhirnya ini diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan. Secara langsung seperti itu. Jadi kami juga berharap ke depan bahwa hasil penelitian dosen ini tidak hanya berhenti di di jurnal ataupun di produk yang tidak digunakan gitu ya, tapi kalau bisa ke depannya ini malah ini bisa memberikan manfaat ke depan, itu bisa menghasilkan income generating. Ya, seperti itu. Jadi dari hasil produk-produk penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut, kemudian bekerja sama dengan industri untuk bisa dikembangkan lebih lanjut atau digunakan, atau paten dari dosen-dosen ini bisa digunakan oleh industri dengan tentu saja persyaratan yang memenuhi keduanya, saling menguntungkan. Ya, berarti kalau kita kaitkan dengan pergeseran orientasi tadi yang lebih fokus pada dampak yang bisa dirasakan langsung kepada masyarakat, berarti penelitian-penelitian itu tuh sebenarnya inginnya tidak hanya berhenti hanya sebuah proyek atau sebuah tumpukan kertas saja ya, tapi lebih bisa terutama yang menjadi fenomena belakangan ini tuh ada kesenjangan antara industri dengan perguruan tinggi itu. Jadi kampus berdampak berusaha untuk berjalan beriringan lagi dan mengeliminir mungkin gap antara industri dan universitas ya. Meskipun kalau kita bicara secara nyata gitu kan ya, perkembangan teknologi itu di dunia industri itu jauh melampaui yang ada di pendidikan. Itu karena apa? Mungkin juga karena keterbatasan pendanaan ya. Kalau misalnya di lingkup pendidikan akan membeli alat yang secanggih di dunia industri, itu juga mungkin membutuhkan waktu lama. Nah, untuk itu makanya kenapa di dalam pendidikan tinggi itu kami menghadirkan dosen-dosen industri untuk memberikan pengetahuan yang menjadi gap ini kepada anak didik kami. Atau kami meminta mahasiswa ini untuk melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang memang secara industri itu jauh lebih besar daripada maksudnya secara memberi kemanfaatan nyata gitu pada mahasiswa dan ilmu pengetahuan seperti itu. Ya, selain penelitian nih Bu, saya ada riset sedikit tentang sejumlah program pengembangan akademik di sini. Salah satunya ada kelas internasional, ya, ada joint degree, kemudian ada studi di luar kampus utama. Ya, benar. Nah, jadi itu mungkin bisa dijelaskan kepada penonton drama podcast sehingga bisa punya orientasi dan gambaran yang utuh terkait program-program unggulan yang ada di Polynema ini. Ya, jadi Politeknik Negeri Malang itu memiliki 10 program studi kelas internasional, di mana di sini pembelajaran mengikuti standar internasional, pembelajaran dalam bahasa Inggris, dan di awal untuk mahasiswa yang semester awal kami gunakan bilingual,
Kemudian kami di sini juga memiliki mahasiswa asing dari beberapa negara, ada dari Sudan, dari Yaman, dari Saudi Arabia, kemudian dari beberapa negara yang ada di Afrika. Kami memberikan beasiswa kepada mereka dengan tujuan bahwa pendidikan ini bisa mengangkat dari negara-negara yang memang mungkin secara pendidikan itu masih kurang, sehingga kita bisa setara seperti itu. Kemudian kami juga memiliki joint degree, di mana di dalam program joint degree ini Politeknik Negeri Malang bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau universitas yang ada di Malaysia dan Cina, di mana nanti sistem pendidikan di sini ini mahasiswa akan menempuh perkuliahan di Indonesia, dalam hal ini di Politeknik Negeri Malang, dan kemudian setelah itu dia akan menempuh pendidikan di negara yang melakukan joint degree dengan Polynema. Nah, nanti mereka akan memiliki 2 ijazah seperti itu, ijazah dari Polynema dan ijazah dari universitas di mana mereka menempuh di luar negeri tersebut. Gitu. Ya, kemudian tentu ada kriteria khusus untuk menjaring mahasiswa ini agar bisa mengikuti joint degree ini. Nah, kemudian apa kriteria mahasiswa yang bisa mengikuti program ini? Apakah semuanya bisa atau kriteria seperti apa spesifiknya yang harus dipenuhi untuk join program joint degree ini? Ya, jadi semua calon mahasiswa bisa mendaftar dan memilih untuk berkuliah di program joint degree. Artinya mereka memiliki kesempatan yang sama, namun mereka harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Karena itu pada saat kami membuka program joint degree ini di jalur prestasi, itu ada wawancara secara khusus untuk menilai bagaimana kemampuan bahasa Inggris daripada mahasiswa, dan nilai tentu saja mengikuti persyaratan yang berlaku secara umum ya, jadi ya harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Polynema. Nah, kemudian kami juga melakukan beberapa tahap itu ya untuk penerimaan mahasiswa joint degree, tapi pada intinya bahwa program joint degree ini bedanya dengan yang reguler itu adalah terletak di UKT-nya. UKT dari mahasiswa joint degree ini berbeda. Kalau di kelas reguler itu katakanlah untuk diploma 4 itu sekitar 5 juta ya, mungkin 5.500.000 atau saya agak sedikit lupa. Tapi kalau untuk yang mandiri saya ingat betul itu 6,5. Nah, ini kalau untuk yang joint degree dia akan biayanya lebih besar karena dia harus menanggung biaya yang ketika dia di luar negeri. Itu saja bedanya, biayanya jadi lebih besar. Dan mereka akan mendapatkan manfaat ya, karena mereka yang belajar di luar negeri itu tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi juga akan mempelajari budaya yang ada di negara yang bersangkutan. Dengan demikian maka dia akan open mind, terbuka, dunia di luar itu seperti apa, itu akan membentuk karakter mereka menjadi orang yang tangguh dan mandiri. Ya, berarti program ini akan dijalankan separuh-separuh begitu ya perkuliahannya di Indonesia dan di negara mitranya. Ya. Kemudian kalau saya penasaran ketika joint degree ini dilakukan di Indonesia, persiapan SDM-nya tentu saja tidak bisa terlepas. Jadi kemudian dosennya, maksud saya seperti apa kualifikasinya, kemudian konsep pembelajaran di Indonesia itu sendiri apakah berbeda dengan kelas-kelas reguler lainnya? Kemudian apakah di kelas yang di Indonesia itu sudah ada dosen dari negara mitra yang sudah mengajar sejak proses pembelajaran di Polynema itu sendiri? Ya, kalau dari sisi pembelajaran ya, tentu saja kalau kita tinjau dari kurikulum, itu kurikulumnya adalah sama dengan mahasiswa yang kelas reguler. Cuman nanti kurikulum ini akan di-matching antara kurikulum yang ada di Politeknik Negeri Malang dengan kurikulum yang ada di universitas yang akan kita melakukan joint degree. Jadi kurikulum ini adalah merupakan kurikulum gabungan di mana mahasiswa ini akan memperoleh pengetahuan tentu saja berbeda dengan mahasiswa yang ada di kelas reguler, karena mereka mendapatkan pengetahuan tambahan
yang ada di negara yang dia tuju seperti itu. Oke. Kemudian meninggalkan program joint degree. Di Polynema juga ada studi di luar kampus utama. Okay. Nah ini saya membaca sekilas ada beberapa daerah yang menjadi mitra begitu ya. Nah itu bisa dijelaskan Bu, apa namanya konsep pembelajaran program studi di luar kampus utama ini seperti apa begitu, dan kaitannya nanti dengan mendukung program yang sudah lalu Kampus Merdeka atau Kampus Berdampak ini seperti apa? Ya, jadi program kelas di luar kampus utama itu sebetulnya sama dengan sama saja dengan mereka kuliah di Politeknik Negeri Malang, cuman lokasinya itu ada di ada 3 kan kami ya, ada di Kediri, ada di Lumajang, dan ada di Pamekasan. Semua kurikulumnya itu sama, jadi model pembelajaran juga sama, dosen-dosennya itu juga kami memberikan pengarahan yang sama. Artinya dosen-dosen yang ada di kampus Kediri, Lumajang, dan Pamekasan ini itu akan memiliki pengetahuan yang sama untuk diajarkan di PSDKU tersebut. Nah kemudian model pembelajaran juga sama, jadi tidak ada perbedaan dengan kampus utama. Jadi kami memang membuat itu kualitas mahasiswa yang ada di kampus PSDKU itu sama dengan yang ada di kampus utama. Oke. Berarti apakah ada diferensiasi begitu Bu ketika ada kampus di Lumajang, di Kediri itu nanti misalnya pembelajaran itu difokuskan atau berbasis dengan masalah-masalah daerah yang ada di sana atau sesuatu yang berkaitan dengan kearifan daerah tersebut? Baik, jadi di dalam pembelajaran itu kan kami menerapkan project based learning, atau case method gitu kan ya. Jadi mahasiswa itu maksud kami dosen itu akan memberikan pembelajaran dengan menggunakan 2 metode tersebut. Nah, ketika metode pembelajaran itu menggunakan project based learning, maka otomatis pembelajaran ini akan mengangkat permasalahan yang ada di daerah tersebut. Ya, jadi kalau misalnya mereka magang gitu kan ya, magang kemudian pada saat mereka magang, mereka akan mempelajari permasalahan yang ada di tempat dia magang, kemudian diangkat dan diselesaikan sesuai dengan teori-teori yang dia sudah pelajari, diselesaikan dengan seperti itu. Demikian juga dengan case method sama. Pada saat mereka menemukan suatu permasalahan di tempat mereka magang atau yang berkaitan dengan mata kuliah tertentu yang ditugaskan, maka mereka akan berusaha menyelesaikannya tentu saja sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah tersebut. Ini program ini sudah berjalan berapa lama Ibu? Kalau PBL sih sudah lama ya, jadi sekitar di tahun 2020-an itu sudah kita terapkan, mungkin bahkan sebelum itu. Jadi pada saat saya menjadi wadir itu sudah diterapkan. Ya mungkin bisa disampaikan juga Bu, apa namanya bentuk nyata terkait produk pembelajaran atau outputnya tadi, pembelajaran yang semuanya berbasis permasalahan yang ada di daerah masing-masing itu sejauh ini seperti apa? Salah satunya seperti apa? Bisa dijelaskan? Salah satu paling gampang itu adalah contoh skripsi mahasiswa ya. Skripsi mahasiswa ini pasti dia akan mengangkat permasalahan yang ada di tempatnya dia mengambil data tersebut, kemudian membantu untuk menyelesaikannya. Katakanlah misalnya dia membantu membuatkan programnya misalnya untuk SD, UMKM atau apa seperti itu nanti kami serahkan, maksudnya program ini akan diserahkan untuk dimanfaatkan oleh di mana mereka tempat mengambil data tersebut. Dan pada tahun kemarin kami juga sudah melakukan serah terima secara formal begitu dari hasil produk mahasiswa saat melakukan skripsi ini langsung diberikan kepada masyarakat. Juga ada mahasiswa saya juga itu bahkan ketika dia melanjutkan ke S2 itu secara khusus dia diminta oleh suatu SD yang ada di Kabupaten Malang untuk membantu meneruskan program yang dulu dia buat pada saat dia masih diploma 4. Tentu saja setelah dia mengambil sekolah S2 pengetahuannya jadi lebih luas, lebih memahami ya.
terkait dengan proses pemrograman, sehingga program yang dibuatkan jauh melampaui lebih baik daripada saat dia diploma 4 seperti itu tuh. Jadi dampak secara langsungnya adalah memberi manfaat kepada masyarakat melalui program-program atau maksudnya skripsi yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Bahkan mungkin produk-produk seperti alat yang di teknik elektronika atau di teknik mesin itu juga memberikan manfaat dan diberikan secara langsung kepada mereka yang masyarakat yang memang membutuhkan untuk alat tersebut. Baik, ini pertanyaan isu selanjutnya. Jadi sejauh ini memang saya tidak tahu kampus memandangnya seperti apa, bahwa minat atau kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu lumayan terus meningkat begitu. Nah itu terbukti dari beberapa liputan yang pernah saya lakukan, itu kampus-kampus terus membuka kuota, menambah kuota dari tahun ke tahunnya untuk bisa mengakomodasi minat yang luar biasa dari masyarakat ini. Nah, kalau di Polynema sendiri sejauh ini melihat fenomena itu seperti apa? Ya, memang ada beberapa kampus itu yang menambah daya tampungnya, istilahnya daya tampungnya. Daya tampungnya itu banyak sekali gitu ya, tetapi sebetulnya pada saat kita mengisi daya tampung itu di sistem secara otomatis itu akan ada batasan ya, berapa jumlah yang bisa ditambahkan untuk menambah daya tampung itu. Jadi tidak semata-mata bahwa daya tampung itu bisa ditambah secara otomatis. Nah, yang di Politeknik Negeri Malang ini selama 2 tahun terakhir kami tidak menambah daya tampung ya, jadi masih tetap di sekitar angka 4.600-an seperti itu untuk penerimaan mahasiswa baru di setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan peraturan itu bahwa nanti kita akan terbagi menjadi 3 kali penerimaan mahasiswa baru, yaitu jalur SNPP, SNPT, dan jalur mandiri seperti itu. Dan ya, jadi kalau yang mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program studi di luar kampus utama itu sudah termasuk dalam pagu yang ada di Polynema secara umum, atau ada pagu-pagu sendiri nih yang kampus di daerah-daerah tersebut? Ya, jadi pada saat kami membuat daya tampung itu sudah termasuk daya tampung untuk program studi di luar kampus utama, sudah tercakup semua. Oke. Dan permasalahannya, Ibu, ketika kita melihat kesadaran masyarakat mulai meningkat untuk terus melanjutkan pendidikan minimal di program sarjana. Nah, kemarin sebelumnya waktu Pak Presiden Jokowi masih menjabat, beliau menyampaikan bahwa lulusan program pasca sarjana di Indonesia itu masih sangat kurang. Nah, selama ini Ibu melihat itu sebagai kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke program pasca sarjana itu rendah, atau memang wadahnya yang kurang terbuka lebar? Nah, ini nanti kaitannya dengan sejauh apa Polynema juga aktif untuk memberikan atau membangun layanan-layanan di program-program pasca sarjana dan doktoral itu tadi. Ya, kalau saya rasa sih bukan wadahnya yang kurang ya, tapi mungkin memang masyarakat sekarang itu lebih realistis ya. Jadi mereka mau menempuh pendidikan itu pasti akan bertanya, nanti aku manfaatnya apa kalau aku menempuh pendidikan ini. Jadi kalau misalnya kita melihat itu kan ada beberapa alternatif. Ketika mahasiswa sudah lulus, itu dia apakah akan melanjutkan kuliah, dia bekerja, ataukah dia berwirausaha, ya, bekerja ikut orang lain. Nah, itu tren masa kini itu adalah anak-anak muda sekarang itu lebih memilih untuk berwirausaha daripada untuk ikut bekerja dengan orang lain atau sekolah lagi. Seperti itu. Jadi ini juga mempengaruhi berapa minat mahasiswa yang yang akan sekolah di level selanjutnya, termasuk di S2 dan S3. Jadi kebutuhan akan sekolah lagi itu mereka itu akan berpikir secara realistis. Dampaknya terhadap saya di masa depan itu apa kalau misalnya saya sekolah lagi. Itu saya rasa itu adalah hal yang sekarang itu umum terjadi di masyarakat secara luas. Baik, saya melihat Polynema kan tidak hanya fokus pada pengembangan akademik di program sarjana saja, tapi juga program pasca sarjana dan program doktoral. Nah, kemudian untuk
mengkorelasikan antara fenomena itu tadi kemudian dengan orientasi pembangunan dan pengembangan akademik tersebut seperti apa, Bu? Maksudnya pengembangan dan ini akademik maksudnya? Iya, itu nanti orientasinya dengan pengembangan akademik di program pasca sarjana itu seperti apa? Wadah yang dibuka tuh ingin mewadahi kebutuhan yang seperti apa? Ya, jadi kami tentu saja membuka program-program tersebut adalah untuk mewadahi masyarakat yang ingin menambah ilmu pengetahuannya atau meningkatkan, mengembangkan dirinya menjadi lebih baik secara akademik gitu ya. Jadi kami berikan kesempatan untuk berkuliah di program magister terapan yang ada di Politeknik Negeri Malang dan doktor terapan yang ada di Politeknik Negeri Malang. Kalau untuk yang S2 itu bisa mahasiswa dari fresh graduate atau juga dari mereka yang sudah bekerja. Mereka memang membutuhkan aktualisasi untuk bisa meraih gelar dari S2 tersebut. Nah, sama juga dengan demikian yang ada di S3 ya. Jadi kebanyakan itu kalau yang S3 itu adalah dosen-dosen yang memang berkemauan untuk mengembangkan diri untuk mendapatkan gelar doktorat tersebut untuk peningkatan jenjang karir mereka, seperti itu. Kalau untuk yang magister itu mahasiswa-mahasiswa sekarang yang dari diploma 4 itu juga tertarik untuk meningkatkan perkembangan dirinya melalui kuliah lagi, namun mungkin mereka juga dihadapkan pada pilihan ya, karena hidup itu memang pilihan. Apakah saya akan sekolah lagi atau saya kerja? Karena mereka biasanya lebih memilih, aku pengen segera kerja, pengen segera dapat uang untuk bisa mandiri seperti itu. Iya. Kalau bicara tentang pilihan itu tadi, Bu. Jadi memang di zaman sekarang kan pilihan sangat terbuka lebar begitu. Jadi setiap perguruan tinggi itu pilihannya bisa puluhan bahkan ratusan begitu. Nah, kemudian ketika pengembangan akademik di program pasca sarjana ini tadi, magister dan doktor ini tadi, apa yang menjadi keunggulan atau pembeda dari program S2 dan S3 di Politeknik Negeri Malang dengan di universitas yang lain? Baik, jadi kalau di Politeknik Negeri Malang itu kan nama programnya sendiri, nama prodinya sendiri itu kan sudah magister terapan gitu ya. Magister terapan teknik elektro, magister terapan sistem informasi akuntansi gitu ya. Magister terapan teknik mesin. Nah, jadi fokusnya memang di terapan, jadi lebih ke aplikatif daripada ilmunya itu dibandingkan dari pengembangan ilmu. Kalau di akademik larinya mesti ke pengembangan ilmu pengetahuan, kalau kita di implementasi daripada ilmu pengetahuan. Yang sudah dibuka sejauh ini apa saja, Bu? Jadi ada 5 ya, intinya ada 5 magister terapan Politeknik Negeri Malang. Nah, itu antara lain ya, magister terapan teknik elektro, magister terapan teknik mesin, magister terapan sistem informasi, magister terapan teknik informatika, dan magister terapan yang ada di teknik kimia, seperti itu. Oke. Ketika kita kembali ke program joint degree di program sarjana, nah itu apakah ada peluang yang sama kolaborasi internasional itu juga dilakukan di program magister dan program doktoral di Polinema? Kalau joint degree selama ini mahasiswa itu hanya menyelesaikan diploma 4-nya ya di 2 universitas ya, baik di Polinema maupun di luar negeri, dalam hal ini Cina ataupun Malaysia. Nah, kemudian biasanya karena prestasi mereka baik, mereka akan diberi beasiswa supaya mereka itu bisa kuliah lagi di negara asal tersebut. Jadi kebanyakan seperti itu. Tapi kalau yang di Polinema sendiri, kami masih belum menerima dari mahasiswa asing yang melalui joint degree untuk kuliah di Polinema. Jadi yang ada ini, yang terakhir ada ini malahan mahasiswa asing ini kami terima menjadi mahasiswa untuk magister terapan yang ada di Politeknik Negeri Malang. Berarti bisa dikatakan potensi untuk kolaborasi internasional itu sebenarnya terbuka ya untuk program-program S2 dan S3 ini. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir
Ibu Kurnia Ekasari. Ya. Jadi apa kemudian harapan-harapan dengan inovasi di bidang pengembangan akademik yang sudah dilakukan ini terhadap output atau lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh Politeknik Negeri Malang ini? Ya, jadi kami berharap ya, jadi saya ulangi ya, jadi kami berharap ketika mereka lulus nanti, mahasiswa ini mampu memanfaatkan ilmu pengetahuannya ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas, untuk keluarganya, sehingga mereka secara mandiri mampu mencukupi kehidupannya sendiri secara ekonomi, dan mampu juga dengan ilmu pengetahuannya itu menjadi orang yang bijak di dalam mengambil keputusan di kehidupannya, sehingga mereka akan selalu bisa sehat, sukses, dan bahagia. Oke, terima kasih Ibu Kurnia Ekasari atas waktu dan kesempatannya. Diskusi ini tentu luar biasa bagi saya, menjawab beberapa pertanyaan tentang isu-isu dan kondisi perguruan tinggi saat ini, karena saya sebelumnya berpikir bahwa perubahan-perubahan imbas dari pergantian menteri ini juga cukup ekstrim dialami perguruan tinggi, tapi ternyata hanya pergeseran-pergeseran program saja, pergeseran-pergeseran orientasi saja, dan tidak seperti yang dialami di pendidikan dasar. Jadi itu teman-teman, mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi untuk diskusi lebih dalam terkait isu-isu pendidikan lainnya. Terima kasih sudah selalu setia menonton Radar Malang Podcast. Kita ketemu di episode selanjutnya.